Ciri orang yang dosanya banyak, dia mudah ninggalin kewajiban. Sholatnya males, ngajinya males, baca Quran males, nutup aurat kagak mau. Berarti ada dosa kecil yang lagi numpuk di dalam diri kita. Tuh harus muhasabah diri tuh. Ya Allah, kok saya males ya mau sholat. Baru kelar sholat udah azan asar. Allah, aduh udah asar lagi. Gitu kan? Berarti ada dosa kecil yang menumpuk dalam diri kita karena kita mudah meninggalkan kewajiban. Itu ciri secara zohirnya, dia malas ibadah. Ciri batinnya, hatinya menjadi keras, qaswatul qalb, qaswatul qulub. Keras hatinya, sulit nerima nasihat, baperan, dinasehatin malah dia ngambek, marah. Pernah nggak ketemu orang model begitu? Pernah kan, gedek bener gitu ya Bu ya kalau ketemu yang begitu ya. Masya Allah. Jadi keras hatinya, sulit menerima nasihat, dan mudah melakukan maksiat. Ini contoh orang yang dosa kecilnya udah numpuk. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ya, jadi nggak mau nerima nasihat, Bu Haji begini-begini. Allah nggak usah sok nasihat-nasihatin, saya juga tahu katanya. Berarti ada dosa kecil yang sering kita dawamkan. Gitu ya, Ibu sekalian ya. Dan ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama lisannya tuh mudah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dia kaget, astagfirullahaladzim. Ada petir dia, astagfirullahaladzim. Dengar kabar buruk, astagfirullahaladzim. Refleks. Dia keselingket, apa namanya keselingket ya Bu ya? Kesandung, keselimpet, dia bilang astagfirullahaladzim. Lisannya nggak jauh dari istighfar. Ini tanda orang yang tobatnya diterima Allah. Satu, lisannya hobi istighfar. Siap mengambil resiko. Namanya bisnis, mau untung mau rugi, bismillah. Itu yang pertama dia lakukan. Ya, jadi kalau kita lagi rugi, ya Allah gantikanlah kerugian saya, kesedihan saya dengan hal yang lebih baik. Dan kepada Allah saya ngadu kembali lagi. Sama siapa lagi minta? Kalau bukan sama Allah. Dia sudah tahu resiko. Kalau untung ya alhamdulillah. Tujuannya memang mencari untung. Bagaimana ciri laki-laki yang tidak toksik dalam kesetiaan? Ini yang pertama, ada beberapa poin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Adab Fiddin mengatakan bahwa lelaki yang setia dan dia tidak toksik adalah la yanzuru ila ghairi hurmatih. Laki-laki yang gak mata keranjang, yang gak mandang ke sana kemari, nengok kanan kiri, lagi jalan sama istrinya, lagi jalan sama pasangan yang dipandang perempuan lain. Kata istrinya, aku cantik gak mas? Cantik, padahal matanya lagi ngeliat yang lain. Ya, jadi ini yang disebut dengan mata keranjang. Jadi kalau kita dapat laki-laki yang mata keranjang, nengok ke sana kemari, itu ciri pertama laki-laki yang tidak boleh dijadikan suami atau pasangan. Ya, karena tidak setia, dari matanya saja tidak setia. Maka perempuan yang baik kita harus berikhtiar sama-sama agar kita cantik secara beauty inside ya, baik dari luar maupun dalam. Salah satunya harus balance, seimbang nih. Seimbang apa? Asupan keduanya. Dari luar juga dipoles, depan suami pakai minyak wangi, tetap berwudu tadi kata Habib ya. Kemudian kata Ustadz Syam juga tidak merubah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Pakai produk yang halal, tidak berlebihan, tidak ada merkuri dan lain sebagainya. Jadi ikuti saja apa kata syariat. Kita mempercantik dengan hal-hal yang halal, itu asupan dari luar. Ada asupan dari dalam, zikir, baca Quran ya. Banyakin tahajud, duha, berdoa, kemudian bersedekah, memperlihatkan akhlak terbaik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh bukan cantiknya kita, bukan tampannya kita, bukan seberapa mahal baju kamu, seberapa mahal skincare kamu, tidak, tapi yang Allah lihat ketakwaan kita. Pernikahan hukum asalnya menyenangkan, membahagiakan. Ya atau tidak Bu? Tidur ada yang nemenin, jalan ada yang gandeng, mau belanja ada yang beliin, ya. Lagi punya masalah ada yang dengerin curhatan kita. Al-aslu awalnya menyenangkan. Tapi kenapa banyak timbul permasalahan rumah tangga, perceraian di mana-mana, KDRT, kekerasan, saling singgung di media sosial, suami istri saling menyakiti karena satu, mereka gengsi, sombong dan egonya tinggi. Jadi menikah itu harus dibarengin egonya dengan keimanan, biar turun di bawah keimanan kita. Bu, betul atau betul?
Jadi teman-teman yang sekarang sedang memimpikan pernikahan harus dipikir ulang. Keadaan ketika single, jomblo dengan menikah itu beda. Betul ya Bu ya? Kalau udah nikah, mau datang kajian kemana-mana harus izin sama suami. Ngelangkahin kaki ke depan rumah izin sama suami. Melakukan hal apapun, beragam aneka aktivitas apapun itu harus sepengetahuan suami dan izin dari suami. Sekarang yang jomblo, yang masih single datang ke sini, izinnya sama siapa? Belum punya suami kan? Jadi izinnya sama orang tua. Tapi kalau sudah punya suami, itu bebannya bertambah. Dia harus izin suami, dia harus nyiapin kebutuhan rumah tangga, dia harus masakin pasangannya, dia harus memastikan kalau anaknya benar-benar terurus. Maka perempuan yang baik kita harus berikhtiar sama-sama agar kita cantik secara beauty inside ya, baik dari luar maupun dalam. Salah satunya harus balance, seimbang nih. Seimbang apa? Asupan keduanya. Dari luar juga dipoles, depan suami pakai minyak wangi, tetap berwudu tadi kata Habib ya. Kemudian kata Ustadz Syam juga tidak merubah ciptaan Allah dan lain sebagainya. Pakai produk yang halal, tidak berlebihan, tidak ada merkuri dan lain sebagainya. Jadi ikuti saja apa kata syariat. Kita mempercantik dengan hal-hal yang halal, itu asupan dari luar. Ada asupan dari dalam, zikir, baca Quran ya, banyakin tahajud, duha, berdoa, kemudian bersedekah, memperlihatkan akhlak terbaik kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh bukan cantiknya kita, bukan tampannya kita, bukan seberapa mahal baju kamu, seberapa mahal skincare kamu, tidak, tapi yang Allah lihat ketakwaan kita. Makanya kata Nabi, perempuan dia mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sebagus apapun fisik dan badannya, tapi kalau dia tidak melakukan lemah lembut, tidak beradab di depan suaminya, dia bukan salah satu golongan min ahlil jannah. Tantangan terbesar bagi seorang wanita itu adalah taat sama suami. Ustazah, banyak yang nanya Bang Ali, saya pengen taat sama suami, tapi suami saya juga nggak taat sama Allah. Bagaimana saya mau mentaatinya? Selama suami kita memerintahkan kepada kebaikan, taati. Melayaninya juga itu kebaikan. Ustazah, mohon maaf, suami saya satu hari maunya dilayanin berkali-kali, itu ibadah sama laki sendiri halal. Ya, buat semuanya halal. Tapi kalau sama yang lain tidak halal. Artinya apa? Selama itu perintahnya kebaikan, kemudian membahagiakan suami, itu diperbolehkan. Makanya ciri istri soleha untuk suami itu, idza nazarta sarratska. Kalau engkau melihat istrimu kamu bahagia, pipinya kemerah-merahan. Rasulullah kalau manggil Aisyah itu, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya. Tapi jangan juga dicontoh mentang-mentang istri kita kulitnya tidak putih kemerah-merahan, agak hitam kita panggilnya ya Sauda, wahai istriku yang agak kehitam-hitaman. Nah itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. Makanya biasa aja. Itulah kalau kita sudah nikah, kita harus paham love language, bahasa cinta pasangan. Jadi jangan menyamakan hidup rumah tangga kita dengan orang lain. Ada orang yang dikit-dikit posting di medsos, dikit-dikit gandengan tangan, kita mah boro-boro jalan digandeng sama suami. Yang ada istrinya di belakang, lakinya udah di depan jalan. Betul ya? Atau realita yang kedua, kalau mau jalan pergi masuk mobil, lakinya udah standby megang setir, istrinya masih ngangkut baju anak, botol susu ketinggalan, kunci rumah belum dibawa, ya. Giliran masuk diomelin sama suami. Lama bener sih, lama bener dandannya. Padahal bukan lama bener dandannya, tapi kan suami tinggal duduk di mobil, keperluan perintilan istri, anak siapa yang bawa? Istri. Giliran ketinggalan siapa yang diomelin? Makanya kalau punya suami ganteng jangan terlalu bangga. Yang kedua, jangan diposting mulu di medsos. Betul, ya nggak Bu? Kita kan kadang-kadang penyakit kita ini manusia. Nih kita semua, saya juga. Apalagi ada kehadiran media sosial sekarang ini. Kita nggak tahan pengen posting sesuatu yang kita punya. Kadang-kadang bahasa sekarangnya flexing, punya kemewahan diposting. Ada orang dikasih hadiah sama suaminya ulang tahun atau anniversary pernikahan.
Hadiahnya tas Louis Vuitton harganya 30 juta. Dia bikin story di WA-nya, "Papi, makasih ya. Mami excited banget dengan hadiahnya. Papi memang suami terbaik." Ditontonlah story itu dengan perempuan-perempuan lain kawan-kawannya. Yang dia nggak dapat kenikmatan yang sama. Suaminya gajinya nggak gede kayak suami kita, nggak pernah dia dapat hadiah tas yang mahal kayak kita. Akhirnya dia berantem sama suaminya. "Ayah, itu dia kalau ulang tahun dikadoin suaminya tas mewah. Ayah mah apa nggak pernah ngadoin mama." Membanding-bandingkan. Sudah membanding-bandingkan, akhirnya kita menghayal, "Ya Allah, enak banget deh kalau saya punya suami kayak dia," katanya. Sifat sombong yang menghancurkan diri. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, pelajaran penting pertama apa? Kalau kita sudah punya sesuatu, jangan Kalau sudah dicabut sama Allah, nggak berkutik kita. Iblis dikasih tempat tinggal surga, makanannya enak, bangunannya enak, semua yang dipengen ada. Sudah menikmati indahnya surga, tapi dia sombong, diusir sama Allah. Ada orang rumahnya besar, tingkat, mobilnya mewah mengkilat, giginya pakai gigi kawat, emasnya 24 karat, istrinya totalnya ada banyak benar. Dia Allah cabut kenikmatan semua, tidak ada apa-apanya dia sebagai makhluk Allah. Makanya sifat sombong berawal dari iblis. Sifat Insya Allah kita bisa menjaga istiqomah kita. Kalau pengen menjadi orang yang lebih mulia, biasakan setiap hari membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Gak apa-apa, istiqomahkan meskipun satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar. Alhamdulillah, bisa one day one juz, subhanallah. Jadi jalan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu cara kita menjaga hubungan kepada Allah. Kenapa? Al-Quran kalamullah. Kita kalau lagi baca Quran seolah-olah kita lagi berdialog kepada Allah. Kalau kita nggak mau baca Quran, salah apa, dosa apa kita sampai Allah tuh nggak mau ngajak kita ngobrol gitu loh gambarannya. Karena ketika kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di akhir dengan shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi apa yang kita ucap itu benar semua, karena itu kalamullah. Wah, kalau masalah Al-Quran fadilahnya banyak banget. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, itu Quran nanti akan memberi pertolongan di yaumil qiyamah.